Yuk, mari kita berdiri adik-adik. Ayo berdiri. Kita berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Matahari Bersinar Terang. Musik kaumku. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah IMPA secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami, adik-adik yang di rumah khususnya bersama dengan orang tua dan juga kakak lain yang nanti akan menyampaikan firman-Nya. Biarlah Tuhan pada pagi hari yang indah ini kami bisa beribadah dengan senang, dengan untuk memuji nama-Mu saja Bapa. Semoga Tuhan ibadah kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita baca Alkitab. Adik-adik yang di rumah dibuka dulu Alkitabnya, sama orang tuanya juga boleh sama-sama kita baca. Itu dari Mazmur 33 ayat 11. Nah, dicari dulu adik-adik, Mazmur 33 ayat 11 ya. Bisa kan ketemukan Mazmur 33 ayat 11? Kalau udah, kita baca secara bermazmur ya. Nah, nanti Kak Denis baca yang tercetak keluar, nanti adik-adik sama Kak Valdo baca yang tercetak ke dalam ya. Kalau sudah, mari kita baca bareng-bareng. Mari kita bermazmur. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Demikianlah bacaan Mazmur. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman, tetapi sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami masih diberikan kesehatan sehingga kami dapat disapa melalui firman yang akan kami dengar. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti, sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Yosua 3. Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 17. Panjang ya Kak? Iya, panjang. Jadi kita bacanya ganti-gantian ya. Oke, ganti-gantian. Oke, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nanti setiap ayat yang berangka ganjil itu Kak Mala yang baca, adik-adik dan Kak Vero akan membaca setiap ayat yang berangka genap. Mari kita baca. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan.
Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, pagi ini tadi kan Kamala dan kita juga sudah baca firman Tuhan. Pagi ini kita mau belajar tentang Yosua dan bangsa Israel yang Yang menggapai tujuan hidup mereka. betul, yang menggapai tujuan hidup mereka, Atau bisa juga disebut dengan cita-cita. menggapai cita-cita. Wah, hari ini kita berarti bercerita tentang menggapai cita-cita. Menggapai ya, cita-cita. Adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik, cita-citanya apa ya? Kita mulai pertanyaannya dari Kamala. Kamala waktu sebelum jadi vikaris, cita-citanya apa sih Kamala? Nah, adik-adik, dulu sebelum Kamala jadi vikaris, Kamala tuh punya cita-cita mau jadi reporter. Wah, yang di berita-berita itu gak sih? Iya, bener. Terus kita kabar-kabar ada bencana deh nih. Terus Kamala senang tuh. Oh iya. Kalau Kak Vero cita-citanya apa? Kalau Kak Vero dulu cita-citanya ingin menjadi TNI Angkatan Laut. Luar biasa. Terbiasa. Naik di atas kapal. Iya, mungkin di atas kapal. Berenang di lautan yang luas. Iya. Kalau adik-adik tadi Kamala sudah cerita tentang mau jadi reporter, Kak Vero juga. Adik-adik, cita-citanya mau jadi apa? Siapa yang mau jadi dokter? Ada kayak mau jadi dokter? Ada. Yang mau jadi tentara? Ternyata ada juga. Ada. Yang mau jadi polisi? Ada juga.
adik-adik untuk menggapai cita-citanya nih, apa yang sudah dilakukan? Betul tuh, belajar. Tuh tadi Belajar, oke, belajar boleh. Setelah itu apa lagi? Berdoa. Wajib, Wajib. wajib ya untuk menggapai cita-cita kita itu harus yakin kepada firman Tuhan, dan yang paling penting jangan lupa untuk Berusaha. berusaha adik-adik. Berusaha untuk menggapai cita-citanya. Nah, tapi Kak, sekarang Kakak tidak menjadi reporter. Tapi tunggu, sebelum Kakak jawab, kita masuk ke cerita firman Tuhan tentang Yosua ini tadi. Oke. Menggapai cita-citanya bersama dengan Tuhan dan bangsa Israel juga. Gimana Kak? Boleh nggak sih Kak diceritain? Boleh. Nah, adik-adik, jadi ceritanya yang kita baca pada Yosua 3 ayat 1 sampai 17 ini adalah menyeberangi Sungai Yordan. Untuk apa sih bangsa Israel dan juga Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan? Nih, Kak Mala kasih tahu jawabannya. Mereka itu punya keinginan, punya tujuan hidup, punya harapan, atau punya cita-cita untuk sampai di tanah Kanaan. Nah, Yang sudah dijanjikan Tuhan benar. minggu kemarin. Mereka mau menggapai harapan itu, mau mewujudkan cita-cita itu untuk sampai di tanah Kanaan. Nah, untuk sampai di sana adik-adik, untuk bisa menggapai cita-citanya Kak Vero, itu harus ada yang namanya perjuangan dan juga usaha. Oh iya betul. Nah, kalau zaman sekarang nih kita usahanya dengan belajar, berdoa, membaca buku, Betul, Kak, betul. berolahraga. Betul. Nah, kalau zaman saat itu, Yosua dan bangsa Israel menggapai harapan mereka salah satunya. Salah satunya. Berarti ada banyak ya Kak? Banyak. Oke, Salah satunya sesuai yang kita baca pada hari ini, itu mereka harus bisa menyeberangi Sungai Yordan, Kak Vero. Oh. Jadi mereka mau menyeberangi Sungai Yordan supaya mereka sampai di tanah Kanaan. Oh, Sungai Yordan itu agak dalam Kak. Besar banget. Jadi kita kalau misalnya nih ibaratnya adik-adik lautan luas mungkin pada saat itu dalam. Jadi kalau orang lewat waktu itu belum ada jembatan adik-adik. Berarti sungainya dalam ya Kak? Sungai Yordan. Jadi mereka harus melewati sungai itu untuk sampai ke tujuan selanjutnya. Nah adik-adik, berdasarkan kalau kita baca Alkitab nih keseluruhan, bangsa Israel sampai kan di tanah Kanaan? Sampai dong Kak. Nah, ini salah satunya. Mereka berusaha dengan cara pertama itu tadi, mereka menyeberangi Sungai Yordan. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah mereka yakin adik-adik bahwa Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa melewatinya. Begitu. Yang di tabut itu ya Kak? Tabut Iya. perjanjian. Nah, coba deh kita sama-sama lihat ya pada ayat kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Oh, berarti selain berusaha menyeberang Sungai Yordan, kita juga harus menguduskan diri ya Kak? Bangsa Israel ini. Betul sekali adik-adik. Iya. Jadi jangan cuma belajar aja, tapi juga harus berserah kepada Tuhan supaya kita bisa menggapai tujuan dan cita-cita kita. Begitu. Betul juga tuh Kak. Berarti untuk menggapainya kita perlu usaha dan perlu doa ya Kak ya? Iya benar. Nah tadi menyambung pertanyaan Kak Betul, Vero. menyambung. Kalau seandainya nanti di masa mendatang kayak Kamala nih sama Kak Vero, cita-citanya kan dulu kalau Kamala jadi reporter, kalau Kak Vero jadi angkatan laut. Tapi kenyataannya nggak terjadi. Gimana dong? Kalau menurut Kak Vero gimana? Kalau menurut Kak Vero waktu itu Kak Vero agak sedih dan agak kecewa. Tapi ya itu kan sebagai manusia ya. Tapi kita harus buru-buru cepat sadar. Jangan tenggelam di dalam kesedihan terus. Betul sekali, Kak Vero. Gak boleh sedih terus. Harus lihat ternyata Tuhan punya rencana yang lain untuk Kak Vero. Begitu Kak Mama. Nah itu benar sekali adik-adik. Jadi kalau suatu hari nanti adik-adik merasa cita-citanya tidak tercapai, jangan langsung berkecil hati, karena Tuhan sudah punya rancangan yang lebih indah untuk kita semua. Betul, indah sekali. Iya, intinya yaitu yakin kepada firman Tuhan. Jadi hari ini kita ada belajar mengenai Yosua, ada 3 poin adik-adik. 3 poin. Yang pertama kita belajar menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Yang kedua, menggapai cita-cita itu butuh
usaha, Butuh dan usaha. keras. Kerja keras. Yang ketiga, Ketiga. tetap yakin dan berpengharapan karena Kristus akan mewujudkan harapan kita. Tetapi harus ingat, berdasarkan rancangan Tuhan yang lebih indah. Betul. Berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya, Kak ya? Nggak boleh, jangan Iya, paksa-paksa betul. Tuhan ya. Nggak boleh ya adik-adik ya. Iya, berarti kita berserah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun tantangan yang kita hadapi di depan itu nanti akan lebih berat ya, Kak ya, seperti ini firman-Nya, tapi kita tetap harus yakin dari kata-kata Allah. Dan harus yakin bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Iya ya, Kak ya? Betul. Betul. Oke, kalau begitu firman-Nya hari ini cukup pendek dan tidak panjang-panjang, sudah selesai. Berarti amin. 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 Tuhan beserta kita Beserta kita adik-adik. semuanya. Selamat menggapai cita-cita. Adik-adik, kali ini kita mau belajar lagu baru dari Kidung Ceria 171, Tuhan Sudah Berjanji. Mari kamu. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan membantu kami menjadi anak-anak yang dapat menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Juga Bapa, kami berdoa untuk adik-adik layan, biarlah kiranya dalam menggapai tujuan dan cita-cita hidup mereka, mereka mau berusaha dan terus mengandalkan Tuhan. Dan berkati juga kesehatan mereka, sekolah, dan segala hal yang akan mereka jalani di dalam masa muda mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah kiranya juga Tuhan mau menjaga mereka, menyertai mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka, di rumah, dan dimanapun. Biarlah kiranya Tuhan mau menyertai kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dalam menyambung doa syafaat kami juga ingin mendoakan gereja-gerejamu di seluruh dunia, terkhusus gereja kami di Indonesia, gereja kami di PBO Banten. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan kesaksian, dan kiranya Tuhan juga memberkati di mana gereja kami berdiri, sehingga kami sebagai umat-Mu boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Berkati para pelayan di gereja, baik dari Bapak Pendeta, para majelis, maupun pengurus pelkat, para komisi, dan juga para kakak-kakak layan PA dan PT. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kami, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan berkati jemaat-Mu, kiranya Tuhan mau menolong dan berkati. Tuhan Yesus juga berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya mau memberkati, dan kiranya Tuhan mau menolong di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kami alami. Kiranya Tuhan memberkati para penggiat kesehatan, dan juga Tuhan memberkati Bapak Presiden kami maupun Bapak para Menteri. Kiranya Tuhan mau menolong mereka supaya mereka boleh bekerja dengan baik, dan Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan adik-adik harus disertai dan didampingi dengan hidup akan takut Tuhan, sehingga harapan adik-adik hanya ditaruh dan diletakkan kepada Tuhan, sehingga semuanya itu bisa menjadi berkat dan semuanya itu dapat dicapai dan diterima sesuai dengan kehendak dan waktu yang indah, kata-kata ya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, adik. Kita akan nyanyi Jalan Serta Yesus, tapi gayanya siap ada kata jalan, kita ganti arah. Kita mulai dari kanan dulu ya adik-adik. Contohin kali, Kak, contohin. Contohin dulu kali ya. Contohin. Coba musik, Om Bu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Gitu ya, nanti kan jadi siap kata jalan ya, ganti arah. Tapi kita mulai dari kanan dulu. Boleh kan dulu. Oke, yuk musik Om Bu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan ditutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu saja. Kami boleh bersama-sama beribadah meskipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan karena sukacita itu tetap ada ya Bapak, walaupun di situasi dan kondisi seperti ini. Biar kiranya atas setiap berkat-berkat-Mu saja, setiap firman yang sudah disampaikan juga dapat kami terima dengan baik, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sebagaimana kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasih